Oke, baik. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih karena sudah hadir dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar kita hari ini. Semoga para peserta yang sudah join hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, webinar hari ini yang berjudul Data Spider, Revolutionize Automation and Seamless Data Integration akan ditemani oleh saya, Habibah Nabila, Marketing dari Netmarks Indonesia, dan juga ditemani oleh dua speaker kita hari ini, yaitu Mas Riko dan juga Mbak Lintang. Baik, sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini. Baik, rules yang pertama, para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kemudian yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker akan ada games berhadiah, di mana para peserta yang boleh mengikuti games ini hanya peserta yang sudah mengisi survei saja dan yang memfollow kami di sosial media. Jadi nanti link sosial media akan kami berikan di kolom chat. Kemudian untuk rules yang ketiga, sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Kemudian yang keempat, para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan bahkan saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Kemudian rules yang terakhir, pertanyaan dari hadirin akan dijawab secara langsung oleh pembawa materi saat sesi Q&A. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin memperkenalkan secara singkat dari PT Netmarks Indonesia, karena saya yakin nih mungkin beberapa dari para attendees sekalian masih ada yang belum mengenal siapa itu PT Netmarks Indonesia. Baik, PT Netmarks Indonesia merupakan bagian dari Somagede Group, di mana parent company kami adalah PT Informasi Neta Markindo, yang juga membawahi 3 sister company kami, yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis System Indonesia. Baik, Somagede Group sendiri memiliki grup total sebanyak 36 company, di mana itu juga terdiri dari berbagai bidang, di mana terdiri dari industri information technology, kemudian juga ada di manufaktur, kemudian juga ada education, industrial supplies, dan juga di general trading. Next. Baik, PT Netmarks Indonesia sendiri sudah established sejak tahun 1998, di mana CEO kami yaitu Bapak Taufik Hidayat dan juga CEO kami yaitu Bapak Hideto Sasaki-san, dan juga kami sudah berlokasi di Sunter Baik, Netmarks Indonesia sendiri merupakan IT solution provider company, anak perusahaan dari Uniadex Ltd Japan. Kita ini dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk memajukan bisnisnya. Dan juga kita sudah komit untuk membantu customer lebih dari 23 tahun. Dan juga as for our commitment untuk memberikan comprehensive dan juga high quality standard of services, kita juga sudah tercertified ISO 9001 untuk manajemen mutu dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Next. Baik, berikut adalah milestone kami. Ini merupakan perjalanan kami dari tahun 98 sampai dengan tahun 2018. Tapi dari tahun 98 sampai tahun 2014 ini kita hanya merambah di bidang IT infra saja. Kemudian di tahun 2017 kita mulai merambah di bidang cloud. Kemudian di tahun 2018 kami mulai merambah di bidang cyber security dan juga iCloud. Next. Oke, berikut adalah core value kami. Ini merupakan sesuatu yang harus diemban oleh kami, tim dari Netmarks Indonesia. Ini terdiri dari nimble, excellence, kemudian juga trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. Oke, so this is our data location, di mana office kami, headquarter ada di Jakarta, tepatnya di Sunter Agung, dan juga kami memiliki branch office, yaitu yang ada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga di Pasuruan, dan juga kami memiliki support office di Bali. Dan juga Netmarks Indonesia sudah berpartner dengan beberapa Netmarks yang ada di Asia Tenggara, yaitu kita bekerja sama atau berpartner dengan Netmarks Filipina, kemudian juga ada Netmarks Thailand, ada Netmarks Singapura, dan juga Netmarks Shanghai, dan juga Netmarks Vietnam. Next.
So this is our detail service di mana kami menyediakan service untuk consultation, kemudian juga ada procurement, ada implementation, dan juga maintenance. Next. So this is our detail solution, di mana kami memiliki 4 solution utama, di mana diantaranya ada IT infra. Untuk di IT infra, kita ini bisa support dari mulai network infra, kemudian juga server storage, terus juga ada collaboration yang terdiri dari Realware dan juga Poly, kemudian juga kita bisa security sampai dengan data integration. Nah, selanjutnya ini adalah iCraver. iCraver ini merupakan solution package atau package bundling yang terdiri dari Internet of Things, kemudian juga ada cloud, ada RPA, kemudian juga ada artificial intelligence, ada virtual assistant atau chatbot, kemudian juga ada e-learning dan juga ada learning management system, kemudian juga ada reality yang terdiri dari VR, AR dan juga MR seperti itu. Untuk di cyber security, kita ini bisa provide atau kita bisa memberikan solusi yang pertama dari security monitoring, kemudian juga ada endpoint security sampai pen testing dan juga training. Kemudian untuk maintenance support, kita juga bisa support dari mulai preventive dan corrective maintenance, kemudian maintenance report dan review sampai dengan managed service. Baik, selanjutnya. Berikut adalah certification yang sudah didapatkan oleh tim kami, yaitu tim PT Netmas Indonesia. Ini merupakan sebagai bentuk bahwa tim dari Netmas Indonesia merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution. Baik, selanjutnya. Sekian penjelasan singkat atau perkenalan singkat dari kami, PT Netmas Indonesia. Bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut nih, kira-kira seperti apa sih solution yang bisa diberikan oleh PT Netmas Indonesia secara lebih detail, Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp, kemudian juga bisa menghubungi kami di email marketing@netmax.co.id, dan juga Anda dapat mengunjungi kami di website netmax.co.id, dan juga always keep in touch with us di sosial media dengan cara scan QR code yang ada pada layar Anda saat ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Baik, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita hari ini, yaitu Mas Riko. Silakan Mas Riko, the platform is yours. Terima kasih Mbak Habibah. Saya sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, gimana, apa layar saya sudah terlihat Mbak Habibah? Mungkin sudah terlihat. Saya mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di webinar kali ini. Hari ini saya Riko Tinaldi sebagai solution consultant di PT Netmas Indonesia ingin membawakan webinar tentang data spider. Sebelumnya sebagai intermezzo, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau kita sudah ada di revolusi industri 4.0, di mana semua keputusan kita ambil berdasarkan bahan data. Data kita gunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan yang baik, tentunya kita perlu kualitas dan kuantitas data yang baik. Untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas data yang baik, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan integrasi data ke berbagai sistem. Nah, di sini saya akan perkenalkan produk Data Spider, yaitu software yang dapat mengintegrasikan sistem ke berbagai sistem yang mudah digunakan dan juga bisa melakukan otomatisasi. Juga banyak fitur lainnya yang nanti akan saya jelaskan di presentasi ini. Kita lanjut saja kepada presentasinya. Di sini kita mulai dulu dari latar belakangnya. Data Spider adalah produk yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jepang, Seison Information System, yang berdiri sejak 1970. Lokasi kantor utamanya ada di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang bisnis financial IT service, retail IT service, linkage business units, dan data integration platform Halup Series. Nah, di Halup Series sendiri, dalamnya ada 2 unit produk lagi, yaitu data file transfer middleware atau HAL, yang sudah saya bawakan di webinar minggu lalu. Jika mungkin ada yang belum sempat hadir, bisa dicek di YouTube Netmax Indonesia.
Dan satunya lagi, produk data integrasi middleware, yaitu Data Spider yang akan saya bahas hari ini. Nah, untuk track records-nya, Data Spider memiliki award atau penghargaan number one customer satisfaction di Jepang dalam kurun waktu 18 tahun berturut-turut dengan implementation records-nya yaitu 3.000 companies lebih yang sudah menggunakan Data Spider. Nah, untuk penyebarannya, Malp Series sudah tersebar di 43 negara di seluruh dunia. Bahkan jika dilihat dari peta persebarannya, hampir di 70% negara di seluruh dunia sudah menggunakan Halp atau Data Spider dalamnya, termasuk Indonesia. Oke, cukup dengan latar belakangnya, kita akan masuk ke dalam overview dan use case dari Data Spider Servista, atau yang kita akan singkat hari ini sebagai Data Spider. Data Spider, apa itu Data Spider? Data Spider adalah software atau middleware yang mengintegrasikan berbagai sistem untuk melakukan processing datanya dan dapat melakukan automation sistem data. Semua itu bisa dilakukan tanpa harus ada proses programming. Untuk lebih lengkapnya saya akan masuk ke use case-nya. Use case yang pertama yaitu adalah Enterprise Application Integration. Di sini saya sudah siapkan diagram di sebelah kiri, diagram yang biasa diterapkan pada perusahaan-perusahaan untuk melakukan integrasi data. Di sini dapat terlihat semua integrasi dilakukan satu persatu dari setiap end user atau dari setiap end user ke sistem atau dari sistem ke sistem. Semua dilakukan secara manual dengan melakukan programming. Tentunya hal ini akan memberikan cost pada development. Selain itu, dari segi operasional juga kita kesulitan jika menggunakan manual programming seperti ini karena untuk melakukan maintenance, audit, dan lain-lain, kita perlu melakukan satu persatu untuk setiap integrasinya. Sedangkan jika sudah menggunakan Data Spider, semua integrasi kita hanya perlu hubungkan kepada Data Spider. Jadi, development dapat dikurangi dengan function-function yang ada Data Spider, tidak perlu lagi kita lakukan programming. Selain itu, dari segi operasional juga, Data Spider memberikan kita fasilitas untuk bisa menerapkan yang namanya centralized management, yaitu manajemen secara sentral. Jadi jika ada maintenance, audit, perbaikan, dan lain-lain, kita tidak perlu masuk ke dalam setiap sistem atau end user, kita hanya perlu akses dari Data Spider-nya. Jadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya use case kedua yaitu data migration. Sama seperti sebelumnya, untuk melakukan migrasi data, kita perlu melakukan programming terlebih dahulu untuk melakukan migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Nah, tentunya ini akan memakan cost development juga. Apalagi development perlu dilakukan dalam kurun waktu yang lama, sementara penggunaan code-nya kita hanya gunakan hanya untuk migrasi yang sebentar saja. Tapi jika sudah menggunakan Data Spider, di Data Spider sudah ada function data migration, jadi kita gunakan saja dari old system ke new system, tengahnya sudah ada Data Spider sebagai migrasi data. Dengan Data Spider juga kita bisa melakukan parallel operation. Jadi sambil melakukan migrasi data, kita masih bisa melakukan operasi pada sistem dari sistem yang lama ataupun sistem yang baru. Use case ketiga yaitu operation automation, operasi otomatis. Di sini saya buat use case ada data yang masuk melalui email, lalu ada PIC yang melakukan input data ke dalam data warehouse dari email tersebut, lalu mengirimkan balasan emailnya secara manual. Nah, dengan menggunakan Data Spider, kita bisa mereplace atau menggantikan si tugas PIC tersebut. Dengan Data Spider ada fitur dalamnya automation, mendapatkan trigger dari email yang masuk yang berisikan data. Data tersebut dimasukkan oleh Data Spider ke dalam data warehouse, lalu dibalas secara otomatis juga oleh Data Spider. Lalu kasus kedua untuk operation automation yaitu adalah pembuatan report. Dalam pembuatan report tentunya kita butuh summary datanya juga untuk pembuatan reportnya. Di sini untuk pembuatan summary data contohnya ada satu PIC yang melakukan checking errors, menggabungkan beberapa data dari berbagai source, mengirim email kepada pengirimnya, lalu memasukkan datanya ke dalam sistem. Setelah data masuk ke dalam sistem, kita buat report dari data yang sudah dimasukkan dalam sistem tersebut.
Kita ambil datanya, buat reportnya, lalu dikirimkan ke masing-masing member. Nah, dengan data spider, kita bisa mereplace pekerjaan-pekerjaan manual dari summary data sampai ke report datanya juga. Jadi si data spider juga bisa melakukan checking error, menggabungkan Excel, ngirim email, memasukkan data ke sistem, lalu mengambil datanya kembali, membuat report, mengirimkan juga reportnya ke member yang berkebutuhan untuk mendapatkan reportnya. Juga data spider sudah memiliki berbagai integrasi kepada berbagai sistemnya, jadi tidak perlu khawatir untuk pengambilan data dan pengiriman datanya. Data spider memiliki berbagai adaptor atau konektor yang nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada use case keempat, code integration. Jadi data spider itu tidak hanya mengintegrasikan antar sistem di on-premise, tapi juga bisa melakukan integrasi kepada sistem yang ada di cloud. Di sini contohnya ada AWS, Microsoft Azure, Python, G Suite, dan lain-lain. Jadi data spider masih bisa menggunakan fitur data migrasinya atau real-time integration-nya. Data spider juga tidak hanya menghubungkan cloud antar cloud ataupun on-premise dengan on-premise, tapi juga bisa menghubungkan on-premise dengan cloud. Yang bisa kita sebut adalah hybrid integrating. Lalu use case kelima, di sini ada kasus analisis data, visualisasi, dan report. Di sini tentunya untuk melakukan analisa data perlu ada datanya terlebih dahulu. Nah, data spider dapat membantu untuk melakukan pengumpulan datanya dari berbagai sistem, lalu melakukan pre-processing, entah itu merge, sort, calculate, atau convert, lalu melakukan loading datanya dari berbagai sistem tersebut ke dalam data warehouse. Nah, nanti dari data warehouse barulah kita bisa membuat reportnya, analisisnya, visualisasi, dan lain-lain. Nah, selain itu, data spider juga bisa melakukan ekstraksi dan loading datanya secara otomatis. Misalnya kita ingin jadwalkan data tersebut terupdate untuk setiap akhir hari atau di sore hari, maka bisa kita jadwalkan data spider untuk bisa melakukan extracting data dan loading data di setiap sore hari. Sehingga data yang kita report terus terupdate di setiap hari. Seperti itu. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi, use case ini, use case itu, data spider bisa ini, bisa itu. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja si data spider ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini yang paling utama tadi saya sebutkan adalah data spider tidak perlukan skill programming, karena dalam penggunaan data spider kita hanya perlu tahu flow-nya aja. Udah tahu flow-nya, kita tinggal seret function-function yang kita butuhkan, misalnya untuk baca datanya, untuk processing datanya, untuk loading datanya, itu tinggal diseret aja function-nya ke dalam flow yang kita butuhkan. Seperti itu. Bahkan dari 13 icon di sini yang sudah dibuat flow-nya, kita bisa mempersingkat 14.000 step coding menggunakan Java. Jadi mengurangi development cost tentunya, dan penggunaan juga jadi lebih mudah. Nah, ini adalah konsep diagram dari data spider service atau data spider. Di sini ada kotak berwarna merah, putus-putus, itu adalah scope dari data spider. Jadi data spider mengalirkan data dari input kepada outputnya, tanpa ada penyimpanan dalamnya. Jadi data spider mengambil data dari berbagai source menggunakan adapter. Di tengahnya ada script runner yang kita bisa melakukan converter atau operasi. Misal kita ingin melakukan kalkulasi pada datanya, penambahan antar kolom, ataupun integrasi, penggabungan antar dua kolom jika ingin kita lakukan report. Juga ada division, kita bisa memisahkan, misal di satu data kita ingin menganalisa produk A dan produk B, kita bisa pisahkan menggunakan data spider. Juga ada fitur replacement, misal ada data yang menyebutkan produk DS, sementara untuk report kita ingin lebih jelas data spider, kita bisa replace di script runner atau converter dari data spider. Nah, untuk memerintahkan data spider melakukan konversi, operasi, dan lain-lain, itu sudah kita akses melalui user interface, yaitu data spider studio yang kita buat flow-nya sebelumnya. Nanti datanya setelah data diproses baru dialirkan juga melalui adapter kepada sistem-sistem atau resource yang sudah kita tentukan. Nah, ini adalah tampilan dari GUI atau user interface dari data spider. Di sini ada contohnya flow yang sederhana untuk integrasi data. Ada input, convert, dan output.
di input dan output tentu ada adapter yang menghubungkan data spider ke berbagai sistemnya. Di converter kita melakukan operasi pada datanya. Di sini di sebelah kanan kita bisa memilih various adapter, berbagai macam adapter yang kita butuhkan untuk integrasi datanya. Nah, berbicara tentang adapter, yang biasa digunakan pada perusahaan adalah SAP. Data Spider juga bisa melakukan integrasi di SAP. SAP yang bisa digunakan kalau masih dulu-dulu itu kan menggunakan ERP. Sekarang sudah menggunakan S/4HANA. Data Spider juga bisa menyediakan fasilitas untuk migrasi data dari SAP ERP kepada S/4HANA. Karena Data Spider sudah punya konektornya atau adapternya. Lalu bisa melakukan processing datanya, jadi tidak perlu khawatir dengan struktur datanya. Selain itu, karena sudah memiliki adapter atau konektor kepada SAP, kita bisa melakukan integrasi dari SAP ke berbagai sistem. Jadi kita nggak perlu install atau buat atau develop lagi add-on untuk menghubungkan si SAP kepada berbagai sistemnya tersebut. Begitu. Jadi lebih mudah untuk mengurangi development cost. Nah, selanjutnya, selain adapter untuk SAP, banyak-banyak juga Data Spider menyediakan adapter. Di sini contohnya ada adapter untuk database, untuk MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. Untuk cloud juga ada, tadi sudah saya sebutkan, Amazon Web Service, G Suite, GCP, dan lain-lain. Juga untuk file, ada Excel, HTML, dan seterusnya. Untuk network juga ada Big Data, SDK, Groupware, Application, untuk SAP, Tableau, dan BI tools lainnya. Sudah disediakan semua oleh Data Spider. Nah, dari Data Spider juga ada fitur bernama Mapper. Jadi Mapper ini adalah fitur yang muncul ketika kita ingin melakukan processing pada datanya. Jadi processing data juga kita nggak perlu lakukan programming. Kita hanya perlu mapping antar data yang ingin kita integrasikan. Misal di kolom satu sebelah kiri kita ingin integrasikan ke kolom satu di sebelah kanan, kita hanya perlu menghubungkan kedua kolom tersebut dengan fitur yang namanya mapper. Nah, nanti kita tentukan lagi operasinya mau seperti apa. Sementara operasi-operasi atau function-function yang sudah disediakan oleh Data Spider pada fitur mapper ini sudah banyak. Untuk loop ada, branch, untuk number, untuk condition, untuk date, untuk string juga ada. Ada lebih dari 140 function yang sudah disediakan oleh Data Spider. Nah, fitur selanjutnya dari Data Spider yang tidak kalah penting adalah automation. Automation yaitu melakukan eksekusi script secara otomatis yang ada di Data Spider. Triggernya banyak. Triggernya ada HTTP, SAP, web service, perubahan file, atau sampai penjadwalan juga bisa kita jadikan trigger. Nanti setelah mendapatkan trigger, Data Spider melakukan eksekusi script atau flow yang sudah kita buat. Dengan automation ini kita bisa aplikasikan pada case-case yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita coba masuk ke beberapa case studies yang sudah pernah dilakukan oleh Data Spider. Di sini salah satunya adalah implementasi pada salah satu company besar manufacturing yang ada di ASEAN. Di sini mereka ceritanya ingin membuat report. Sementara dulu sebelum menggunakan Data Spider, mereka melakukan integrasi dari berbagai source kepada database warehouse-nya. Cuma yang terjadi adalah karena development cost-nya lama, operasionalnya juga sulit, jadi workload-nya berat. Data yang diperoleh juga tidak up to date karena prosesnya lama tadi. Sehingga report yang didapat juga kurang. Menjawab challenge tersebut, kita menawarkan Data Spider. Data Spider dapat mengintegrasikan semua source, lalu kita hubungkan ke database tertentu. Dari database tersebut barulah dibuat visualisasi dan analisis reportnya. Jadi lebih cepat karena Data Spider sudah ada fitur otomatisasinya. Seperti itu. Lalu kita juga melakukan implementasi pada manufacture medical equipment. Di sini kita melakukan implementasi untuk menghubungkan antar
data yang ada di pabrik di Vietnam dan juga pabrik di Jepang. Pabrik di Vietnam mereka menggunakan sistem-sistem yang ada di on-premise, dan pabrik di Jepang menggunakan sistem-sistem yang ada di cloud. Semuanya kita hubungkan ke dalam satu operating system untuk dilakukan analisa data. Dan ini semua menggunakan data Spider. Tidak peduli jarak, tidak peduli bagaimana sistemnya, data Spider dapat menghubungkan semua sistem tersebut untuk kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya adalah package yang ditawarkan oleh Data Spider. Package-nya itu ada dua, ada Advanced Server Package dan juga Basic Server Package. Bedanya hanya di adaptornya atau konektornya. Mungkin yang basic lebih sedikit, yang advance lebih banyak. Yang ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk menggunakan Data Spider. Nah, Data Spider ini kita perlu install pada satu device, entah itu server ataupun desktop. Di server bisa kita gunakan OS Windows, Linux, CentOS, dan lain-lain. Dan untuk Data Spider desktop, kita hanya bisa menggunakan Windows ataupun Windows Server. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika mungkin ada pertanyaan atau kebutuhan atau kendala yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu, apakah menggunakan Data Spider atau enggak, bisa hubungi kontak yang ada di sini. Kita bisa memberikan konsultasi gratis, jadi kita bisa tentukan apakah menggunakan Data Spider atau enggak, atau mungkin kita bisa provide solusi yang lain untuk menjawab kebutuhan atau kendala yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Riko atas pemaparan materinya, sangat informatif sekali. Dan juga untuk produk Data Spider ini akan ada demonya, dan demonya ini nanti akan dibawakan oleh speaker kedua kita, yaitu Mbak Lintang. Silakan Mbak Lintang, the platform is yours. Oke, terima kasih Mbak Habibah sama Mas Riko tadi sudah sempat jelasin sedikit gitu ya tentang apa sih sebenarnya Data Spider itu. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini mungkin bingung nih sebenarnya penggunaan Data Spider itu seperti apa sih gitu. Emang UI-nya seperti apa, user interface-nya seperti apa, dan general penggunaannya seperti apa. Nah, di sini saya akan mulai untuk memaparkan bagaimana sih penggunaan untuk Data Spider sendiri. Oke. Jadi hal yang pertama yang harus dilihat sama Bapak Ibu sekalian adalah kita menginstal dua tipe file, yang itu pertama Data Spider Studio-nya, kedua adalah Data Spider servernya gitu ya. Kita punya dua pilihan, Data Spider Studio bisa diinstal berbarengan dengan Data Spider Server, atau mungkin terpisah, jadi Data Spider Servernya mau diinstal di servernya Bapak Ibu, studionya mau diinstal di kliennya Bapak Ibu, itu bisa seperti itu. Atau mau semuanya diinstal di dalam klien, itu juga bisa. Gitu. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengaktifkan Data Spider Servernya. Jadi buka di file instalasi untuk Data Spider-nya, kita pilih Data Spider Server, nanti kita run as administrator, kemudian nanti akan muncul script seperti ini. Oke, ketika sudah Data Spider Server was successfully started, kita akan masuk ke dalam Data Spider Studio-nya. Nah, tampilan Data Spider Studio-nya seperti ini. Jadi di sini ada icon-iconnya. Nah, untuk pembuatan project kita atau misalnya script, kita tinggal buat new project. Kita buat hari ini demo saja ya, demo 1. Kita klik next. Kemudian kita scriptnya, kita ingin buat apa untuk script ini. Saya mau CSV to database. Oke, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Dan kita juga bisa membuka project yang sudah kita buat gitu ya. Kita klik save dulu. Kemudian di sini ada project-project yang sudah saya buat. Saya akan buka di project. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya untuk project-projectnya. Nah, saya akan mencontohkan dan menjabarkan bagaimana kita merge CSV file to database. Jadi
saya punya dua data CSV gitu ya. Saya punya dua data CSV. Nah, dua data ini saya mau jadi gabungkan jadi satu dan saya mau migrasi ke dalam si database-nya gitu ya. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan adalah pertama kita lihat dulu adapter sebelah kanan sini. Kemudian saya klik file, kemudian saya klik CSV, saya klik read CSV file. Nah, kemudian sudah diklik, saya akan drag ikonnya ke sebelah kiri, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih filenya, kemudian kita pilih datanya. Saya akan pilih data nama, kemudian saya klik open, dan CSV read-nya saya ganti namanya jadi CSV1. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya datanya kita delimiternya apa, saya menggunakan semikolon. Jadi saya pilih semikolon, kemudian nanti update column list-nya bakal terlihat nih nama-nama kolomnya seperti apa. Sesudah itu saya klik finish. Nah, bakal muncul seperti ini si tampilan icon untuk CSV satunya. Kemudian karena saya punya dua CSV, saya drag lagi read CSV-nya, kemudian saya taruh di sini, kemudian saya ganti di sini CSV2, saya pilih filenya lagi, kemudian saya pilih data company CSV-nya. Kemudian saya klik open, gitu ya. Terus saya pilih delimiternya itu semikolon, saya pilih update column list, kemudian di finish. Nah, ini untuk file inputnya. Ya. Kemudian saya mau file outputnya, adapter outputnya. Jadi outputnya saya mau di database Postgre. Saya pilih database, saya pilih PostgreSQL, saya pilih write table. Saya drag ke sini, kemudian tulis aja put table data, kemudian pilih destination-nya. Nah, di sini sudah ada destination-nya, tapi kalau misalnya belum ada, kita pilih add, gitu ya. Terus klik hostname-nya, kalau misalnya emang di lokal, klik lokal, database name-nya, username-nya, dan password-nya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, tinggal connection test-nya. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya pilih yang sudah saya link aja, dipakai Demoka. Kemudian saya pilih tabelnya, saya pilih data. Di sini table kontennya masih 0 ya, masih nggak ada. Kemudian saya klik select table, kemudian saya klik finish. Nah, kita sekarang melakukan drag and drop untuk, melakukan tarik garis untuk menghubungkan setiap icon ini. Jadi saya start ke CSV, kemudian CSV 1. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk tarik garisnya, ada satu function lagi. Jadi karena saya untuk merge atau menggabungkan data, kita butuh namanya konektor lagi satu, yaitu namanya merge. Jadi adanya di conversion, kemudian pilih yang basic dan langsung yang merge. Jadi saya drag ke sini. Nah, kemudian kita lanjutkan tarik garisnya, kayak ini, tarik garis ke sini, saya pilih data dan proses. Oke. Sini saya tarik juga, di sini data flow aja. Oke. Oke, sorry. Oke. Nah, setelah sudah, belum sampai situ untuk settingannya, jadi kita buka dulu nih merge mapping-nya, gitu ya. Nah, di sini ada merge mapping, kita buka untuk basic-nya, kita pilih yang and integrate merge, kita tarik ke sini. Oke. Nah, di sini ada L sama K, jadi kalau L itu kita pilih row-nya, kita row-nya, kita taruh ke L, kemudian key-nya itu adalah ID. Jadi kita pilih di sini, masukkan drag-nya itu kita pilih ID. Kemudian di sama untuk file selanjutnya juga seperti itu. Nah, untuk si n integernya kita masukkan ke row output. Nah,
Kemudian untuk data-data ini kita tarik garis sesuai dengan namanya. Misalnya untuk nomor kita tarik ke nomor, untuk nama kita tarik ke nama, untuk usia kita tarik ke usia, ID tarik ke ID, company tarik company, jabatan tarik ke jabatan, dan kota tarik ke kota. Tuh. Nah, sudah selesai ini, saya close satu. Oke. Sudah selesai, kita balik lagi ke CSV2DB, kita run. Oke, sudah berhasil, mari kita lihat untuk datanya berada di sini. Oke, sekarang datanya sudah ada ya. Tadi kan kosong, sekarang datanya sudah ada. Jadi tadi CSV-nya itu yang satu hanya sampai ID saja, yang satu lagi CSV-nya cuma sampai cuma ID, company sampai kota. Nah, kita membutuhkan output yang menggabungkan dua file tersebut atau dua data tersebut. Nah, jadilah seperti ini datanya. Jadi sudah tergabungkan untuk datanya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau melakukan migrasi dari CSV to database. Nah, kalau misalnya kita melakukan sebaliknya seperti apa? Oke, kita akan buat script lagi satu. Saya pilih script DB to CSV. Oke, setelah itu kita akan pilih pertama itu data source-nya itu dari database. Saya masih tetap pakai Postgre. Kemudian saya klik Postgre-nya, saya klik readable. Tadi mungkin writable, sekarang adalah readable gitu ya. Saya drag gitu ya ke dalam lembar kerja atau script-nya. Kemudian saya pilih destination-nya tadi, saya pilih yang sudah ada. Launch table-nya itu saya pilih data tadi dan table contents-nya seperti ini. Gitu ya, saya pilih select table. Kemudian saya klik finish. Dan selanjutnya saya mau pindahkan to CSV. Nah, CSV-nya saya klik yang right. Tadi kalau yang awal tuh pakai read, sekarang yang right. Saya pindahkan. Kemudian saya pilih filenya itu. Di sini saya klik filenya tuh out data. Gitu ya. Kemudian saya open. Di sini saya pilih delimiternya, saya pakai semikolon biasanya. Kemudian kita klik kolom name-nya. Jadi tadi kan ada nomor, nomor, nama, nomor, nama, usia, ID, kemudian tadi ada company, jabatan, dan kota. Oke. Sini saya klik finish, kemudian saya mulai tarik garis. Oke, nah kemudian saya klik run, sukses, kemudian saya akan buka filenya. Filenya saya buka, di dalam sini, server data, di sini ada out data, saya buka, Oke. Di sini langsung muncul untuk filenya. Jadi ada nomor 1, ada Setiawan, Dimas, terus ada 24 tahun, ID-nya, company-nya, terus jabatannya dan kotanya gitu. Jadi ini untuk namanya memindahkan atau migrasi dari si database ke CSV gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan delete data gitu ya di dalam database, itu juga kita bisa lakukan menggunakan data spider gitu ya. Pertama kita akan buat, saya akan coba di sini saya pilih delete satu. Oke, pertama karena saya menggunakan Postgre, saya akan pilih database daftarnya itu adalah menggunakan Postgre. Saya pilih execute update SQL. Saya drag ke sini. Kemudian saya pilih destination-nya. Saya masih menggunakan destination yang sama. Kemudian saya pilih untuk SQL wizard. Saya pilih di sini adalah saya pilih di sini adalah delete. Di sini saya pilih data yang saya ingin delete. Kemudian saya klik next, submit, kemudian finish. Saya tinggal hubungkan saja ke icon-icon ini.
Kemudian saya klik run. Saya akan lagi untuk datanya. Oke, sudah terhapus untuk datanya. Kira-kira seperti itu untuk general penggunaan data spider, namun tidak menutup kemungkinan bakal bisa lebih penggunaannya lebih banyak lagi seperti feature triggernya, automationnya, dan lain-lainnya. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya case-case tertentu di dalam perusahaan Bapak Ibu bisa untuk menghubungi Netmars, nanti pihak Netmars akan get back lagi ke Bapak Ibu dan mungkin bisa menawarkan solusi-solusi menggunakan data spider gitu. Saya serahkan kembali ke Mbak Habibah, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lintang atas demonya. Sangat menarik sekali dan juga mudah ya untuk menggunakan produk Data Spider ini, hanya tinggal drag and drop seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Kemudian juga saya, Mbak Lintang, dan juga Mas Riko pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya dan juga sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.